Itu tadi belum open tadi. Oh iya, ikut terus. Oke, jadi di sini kita akan memaparkan terkait dengan desain user experience, di mana di sini kita merupakan pengembangan dari desain user interface yang telah kita lakukan dengan program yang memasukkan codingan, yaitu kita menggunakan platform di sini, yaitu namanya adalah Visual Studio. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2019 dan di sini kita membuat program untuk PT Perum Perhutani KBM Ing 2 Jatim. Langsung saja di form login ini kita bisa memasukkan data dari beberapa aktor. Ada 4 divisi. Di sini kita bisa lihat ada divisi admin quality control, admin produksi, admin maintenance, dan juga manager. Langsung saja kita masukkan dengan nomor ID, username, password, dan email serta divisi yang telah ada pada database sebelumnya. Yang pertama di sini saya akan memasukkan data terkait dengan admin divisi quality control. Oke, di sini kita nomor ID-nya adalah itu, username-nya Nah, dapat dilihat di sini bahwa admin quality control sendiri bisa memasuki login dan dia bisa memasukkan atau menginput dua data, yaitu adalah data pemeriksaan mutu bahan baku dan juga data pengujian mutu bahan baku. Langsung saja kita masuk ke data pemeriksaan mutu bahan baku. Di sini kita masukkan ID pemeriksaannya, yaitu adalah P001. Kemudian ada nama bahan bakunya merupakan getah pinus. Terus jumlah pemeriksaannya di sini dimasukkan sesuai dengan data perusahaan. Terus setelah kita periksa, kita masukkan data yang ke sini dan jumlah tidak lolos akan langsung keluar ketika kita memasukkan data. Kemudian tanggalnya kita pilih di sini adalah tanggal 26 dan kita masukkan import. Maka data berhasil dimasukkan. Oke, begitu juga dengan tombol delete, nanti akan berguna untuk menghapus data yang ada di sini. Kita input lagi untuk proses selanjutnya. Di sini ada 2 tombol, ada back dan home. Back itu untuk kembali ke pilihan yang bisa dipilih oleh admin divisi quality control. Yang kedua ada data pengujian mutu bahan baku. Di sini dilihat nomor ID yang memasukkan datanya dan ID pengujiannya, yaitu adalah PU001. PU001. Tanggal pengujiannya itu 26 September. Nama produknya yaitu Gondolukan. Tahapnya adalah merupakan tahap produk akhir. Hasil ujinya warnanya sudah sesuai. Ini seharusnya hasil ujinya adalah 90% karena warnanya sudah sesuai dan statusnya normal. Maka langsung saja kita input dan data berhasil dimasukkan. Begitu juga kalau misalnya nanti kita coba dengan nomor ID pengujian yang berbeda, terus kemudian kita input lagi. Di sini kita bisa menggunakan search untuk mencari data-data yang ingin kita cari. Maka dia akan muncul sebagai data yang dicari. Terus kemudian kita bisa menekan tombol home untuk balik ke login. Terus kemudian kita memasukkan data selanjutnya untuk data produksi. Di sini data produksi nomor ID-nya itu adalah 004 AWW 00021 AWW 21. Maaf. Namanya Hartono
Dan di sini Hartono masuk sebagai admin produksi. Maka ketika nanti dia login, dia akan punya dua pilihan input data sebagai admin produksi. Yang pertama ada data downtime mesin. Di sini kita masukkan data, misalnya mesin boiler, durasi downtime-nya berapa, tangki distilasi durasi downtime-nya berapa, kemudian tangki penyimpanan durasi downtime-nya berapa. Kemudian kita input. Di sini tombol search berguna dengan fungsi yang sama, tombol delete juga berfungsi yang sama. Kita back untuk memasukkan data produksi. Data produksi di sini ada dua, yang pertama ada terperantin dan juga gondorukem. Di sini terperantin kita masukkan, jumlah produksinya 90, jumlah rejectnya 7 dan ID produksinya PR001. Tanggalnya kita pilih, itu tanggal 26 September dan input berhasil disimpan. Maka kita dapat di sini data produksi. Oke. Begitu saja yang bisa dilakukan oleh admin quality control dan juga admin divisi produksi. Maka dia akan dilanjut oleh teman saya untuk proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya kita akan memasuki ke divisi maintenance. Nah, yang pertama kita akan mengisikan nomor ID-nya dulu. Nomor ID-nya lalu kita pilih divisi admin maintenance dan login. Pertama kita cek downtime mesin dulu. Nah, sudah tercek, dimana cek data downtime itu yang dimasukin produksi tadi yang setelah terinput. Nah, di sini bisa langsung di search aja. Selanjutnya kita masuk ke data hasil perawatan dan perbaikan mesin. Kita input dulu dimana nama mesinnya ini juga ada boiler, kondenser, washer, tangki distilasi, pompa pendingin, tangki dan tangki penyimpanan. Nah, jenis perawatannya ada harian dan mingguan. Nah, kita coba dulu harian. Statusnya dengan biaya misalnya 100.000. Nah, kita bisa balik karena data sudah terinput. Maka selanjutnya ke data pengujian mutu bahan baku. Kita pencet login, dimana kita masukkan tanggal dulu 26 dengan ID kondisi KM. Bisa input mesin dan jenis pemeriksaannya adalah harian dengan parameter misalnya tekanan uap pada mesin dengan hasil misalnya 10 bar dengan status normal dengan standar batas 12. Kita input. Maaf. Data akun. AAW. Oh iya. Dilogin. Maaf, kita ulangi dari awal. Di sini kita masuknya AAW. Kita login dulu. Nah, ke data pengujian mutu bahan baku. Kita input dulu. Maaf tadi sebelumnya Human error. Faktor tekanan uap. Kita isi dulu lagi. Jenis pemeriksaannya harian.
dengan parameter dan hasil normal hasilnya 10, maaf, status normal dan standar batasnya 12. Input. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan tentang form yang terakhir, yaitu form manager. Kita ke form login dulu. Nah, kita hapus-hapusin dulu aja, karena setiap nomor ID itu memiliki peran yang berbeda-beda di setiap usernya. Oke, pertama-tama kita klik manager dulu. Terus nomor ID, username, password, email, tentunya kita pasti memiliki data yang berbeda-beda. Pasti manager juga ini memiliki data sendiri. Untuk manager, nomor ID-nya itu sebentar, username-nya juga. Untuk nomor ID dari manager itu AW 001, lalu username-nya itu Rizky. Ya. Kita juga melakukan validasi terhadap huruf caps lock atau enggak. Jadi emang sudah terbukti aman lah website kita. Rizky. Riz MJR. MCR 001. Lalu emailnya Rizky Man Rizky Man 001 001. @gmail.com. Oke. Sudah bisa. Lalu di manajer terdapat 6 form yang berbeda, 6 tugas yang bisa dilakukan manajer. Yang pertama, memberikan data target produksi yang bisa langsung dilihat di form ini. Nomor ID-nya juga langsung auto ke input di sini. Tanggalnya juga kita bisa langsung memberikan input di sini. Lalu ID targetnya itu kita langsung masukkan saja. Jadi T001 misal. Lalu nama produknya ini apa? Nah, produknya ini Gondo Kusumo. Gondo Rukem. Lalu jumlah targetnya juga ini bisa langsung ditargetkan saja. Semisal ini kita per kilogram, ya 100 kilo. Dengan ID produksinya ini PR 001. Bisa langsung di input, data hasil disimpan dan langsung bisa terlihat di data grid view ini. Dan otomatis bisa langsung menginput nomor baru. Dilihat pun bisa langsung sama. Kita back dulu. Kita langsung melihat data kebijakan preventive maintenance. Nah, ini kita langsung coba ID kebijakan itu KP 001 dengan nama mesin boiler dan ID perawatan ini harus angka yang 001 dengan jenis kebijakannya itu preventif. Dengan status itu ada berlaku dan selesai.
bisa langsung di input. Oh iya, kita juga udah dengan ada delete juga dengan fungsi yang sama gitu. Lalu kita bisa langsung menginputkan data standar mutu produk. Nah, data standar produk dengan ID standar itu SM001. Lalu nama produknya ini ada Gondorukem misal. Oh iya, sebelum itu kita juga input tanggalnya dulu, karena untuk mempermudah dalam pengadministrasian. Lalu ID pemeriksaannya itu ada P001. Nah, bisa langsung tambahin aja nih guys. ID pemeriksaan harus angka. Nah, perlu diingat juga bahwasanya ID pemeriksaan ini saya tipe ada P-nya, jadi emang harus angka biar untuk memerik. Tambahkan data berhasil disimpan. Oke, langsung disimpan sudah ya. Oke, kita langsung back. Lalu kita juga bisa mengecek data produksi yang sebelumnya diinput sama teman-teman saya sebelumnya. Nah, bisa dilihat ID pengujian, tanggal pemeriksaan, nama produk, tahap hasil uji dan lain. Kita juga bisa mengecek data uji mutunya. Nah, bisa dicek ya teman-teman di sini. Lalu yang terakhir ada data analisis OEE, downtime, kemudian mutu produk. Nah, di sini kalian bisa langsung masukkan ID OEE-nya ini dengan OEE 001. ID kondisinya juga dengan KM 001. ID produksi PR 001 dengan ID kebijakan KP 001. Availability 90, karena emang kita bakalan persen-persenan, persennya ini enggak dicantumkan. Dengan performance 95%, dengan quality 99%. Kita langsung coba hitung. Oke, ini nomor ID belum terinput. AAW 001. ID produksi harus angka. Kita harus angka ya guys. Maaf lupa. Oke, data W berhasil disimpan. Nah, bisa langsung di sini ya. Data W-nya berarti ada 84. Kayak gitu. Terus oke, mungkin itu cukup sekian. Oke, form login. Oke, mungkin sebelum ditutup, oke, mungkin itu aja penjelasan program dari kelompok kami O2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asistensi 2.